Panduan Manajemen Stres Saat Pandemi COVID-19. Apa itu stres? Stres terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress muncul saat penyebab stres bisa dikelola menjadi hal yang positif, misalnya menjadi motivasi. Distress adalah kebalikannya, muncul saat terdapat terlalu banyak stres dan tidak ada hal yang dilakukan untuk meredakannya, menghilangkannya, atau mengatasi efek yang ditimbulkan. Bentuk distress yaitu kecemasan berlebihan sampai dengan depresi. Inilah yang bisa berbahaya. Stres akibat pandemi COVID-19 secara general. Orang tua yang harus mengasuh anak di rumah yang belum terbiasa, anak-anak dan remaja, para lansia dan orang dengan penyakit kronis yang beresiko lebih tinggi untuk COVID-19, garda terdepan yang berinteraksi dengan pasien COVID-19 seperti dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya termasuk relawan, orang yang memiliki kondisi kesehatan mental, disabilitas, atau masalah dengan penyalahgunaan zat narkoba, dan keluarga dari kalangan sosioekonomi rendah. Manajemen stres adalah berbagai cara yang digunakan seseorang untuk mengurangi dampak buruk dari pengalaman stres yang dirasakan, agar tidak menjadi distres atau kecemasan hingga depresi. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres pada diri sendiri. Upayakan tetap di rumah saja. Ambil jeda dan menjauhi berita negatif soal COVID-19. Jaga tubuh kita, cobalah untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, cukup tidur setidaknya 8 jam di malam hari, serta jauhi minuman beralkohol dan obat-obatan dari luar. Luangkan waktu untuk bersantai. Coba lakukan beberapa aktivitas lain yang kita sukai. Terhubung dengan orang lain. Curhat pada orang yang dipercayai tentang kekhawatiran dan bagaimana perasaan kita. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca kitab suci, berdoa, dan menyaksikan siraman rohani secara online. Hubungi konselor, psikolog, atau psikiater jika distres yang dirasakan sampai mengganggu kegiatan berlarut-larut. Bagaimana membantu orang lain melakukan manajemen stres? Anak-anak dan remaja bereaksi tergantung bagaimana orang dewasa di sekitar mereka. Usahakan untuk lebih tenang dan percaya diri. Beberapa perubahan yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu tangisan atau iritasi berlebihan pada anak kecil. Kembali ke perilaku yang tadinya sudah dikuasai. Misalnya, mengompol saat sudah lulus toilet training pada anak, kekhawatiran atau kesedihan yang berlebihan, kebiasaan makan atau tidur yang tidak sehat, perilaku lekas marah dan bertingkah pada remaja, menghindari sekolah, atau dalam hal ini, saat diminta mengerjakan tugas sekolah secara online, kesulitan memusatkan perhatian dan berkonsentrasi, tidak tertarik dengan apapun, menyendiri, atau muram, sakit kepala yang tidak jelas sumbernya, atau sakit tanpa sebab, penggunaan alkohol, rokok, atau obat-obatan lainnya. Tips untuk orang tua. Jawab pertanyaan dan berikan fakta COVID-19 dengan cara yang bisa dipahami anak atau remaja. Yakinkan bahwa mereka aman bila tetap di rumah saja. Berikan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari biasanya, agar mereka tetap merasa aman. Usahakan untuk menyaring informasi yang diterima anak dan remaja. Mereka mungkin salah mengartikan apa yang dilihat dan jadi takut berlebihan. Jika harus sekolah atau kuliah dari rumah, buat jadwal untuk kegiatan belajar dan kegiatan santai yang menyenangkan. Tanyakan apa aktivitas yang anak sukai. Beritahukan pada anak dan remaja untuk menjauhi berita negatif yang ada pada medsos mereka. Berdiskusilah dengan guru mengenai kondisi anak dan apabila tugas yang diberi dirasakan terlalu membebani anak. Pada remaja, tawarkan dulu bantuan untuk berkomunikasi dengan guru atau dosennya, hargai keputusan anak. Ajak anak beristirahat, tidur secara cukup, berolahraga, dan makan yang bergizi. Rutinlah mengajaknya berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga melalui video call. Bimbing anak untuk beribadah dan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Bagaimana bila orang tua merasa stres? 1. Temukan posisi duduk yang nyaman. Kaki Anda rata di lantai, tangan Anda beristirahat di pangkuan Anda. 2. Bernapaslah secara teratur. Lihat sekeliling Anda. Tutup mata Anda, rasakan
apa yang ditangkap oleh indera tubuh, pendengaran, perabaan, penciuman. 3. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pikirkan sekarang? 4. Perhatikan pikiran Anda, apakah itu negatif atau positif. 5. Perhatikan bagaimana perasaan Anda secara emosional. Apakah Anda merasa sedih atau gundah? 6. Dengarkan napas Anda saat keluar masuk. Anda bisa meletakkan tangan di perut dan merasakannya naik dan turun. 7. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, atau aku baik-baik saja. Panjatkan doa agar lebih tenang. 8. Pikirkan hal yang membuat bahagia dan bagaimana efek yang ditimbulkan pada anak bila Anda lepas kendali. Anda tentu tak ingin anak Anda terluka dan sedih, atau malah makin menjauh dari Anda yang marah-marah. 9. Saat Anda siap, buka mata Anda. Bagaimana membantu lansia agar tidak stres selama pandemi COVID-19? 1. Pastikan tetangga atau keluarga Anda yang lanjut usia memiliki semua yang mereka butuhkan. Bantu galang donasi sembako untuk mereka. Jika Anda khawatir akan menularkan virus, Anda dapat meninggalkan sembako atau kebutuhan mereka di depan pintu. 2. Bantulah mereka mengenal metode komunikasi digital. Ajarkan untuk menggunakan handphone. Rutinlah telepon untuk menanyakan kabar mereka. 3. Dorong aktivitas dan gerakan. Pastikan lansia memiliki apa yang mereka butuhkan untuk terus menjalankan hobi dan minat mereka. Misalnya, benang wol jika hobi merajut. 4. Edukasikan mengenai pandemi COVID-19 dan apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. 5. Untuk kerabat atau orang tua yang sudah lansia, upayakan tetap ada yang menemani. Tips berhemat agar tidak stres di kemudian hari. 1. Cari tahu informasi sedetail mungkin tentang aturan atau kebijakan yang telah dirilis oleh pemerintah termasuk perusahaan tempat bekerja. 2. Atur pengeluaran Anda. Pilihlah pengeluaran yang bersifat penting. Memasak dibandingkan membeli akan jauh lebih hemat. 3. Langsung bayar listrik, air, dan internet. 4. Siapkan uang tunai. Terlebih, kita tak disarankan untuk selalu keluar rumah. Sediakan uang tunai cukup banyak untuk membeli makanan atau kebutuhan lain di toko dekat rumah dan sebagai dana darurat. Simpan uang tersebut di tempat yang sulit dijangkau anak dan selalu cuci tangan dengan sabun habis memegangnya. Distance education. Tips mengajar dari rumah untuk guru atau dosen. Buatlah jadwal check-in bagi siswa atau mahasiswa. Atur waktu yang pas, bisa mengikuti jadwal yang memang ada sebelumnya, dan minta mereka untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Sebaiknya membuat chatting group sesuai mata pelajaran atau kuliah. Manfaatkan aplikasi video conference yang bisa diakses orang banyak sekaligus. Atur area kerja senyaman mungkin. Hindari bekerja dari kasur atau sofa yang terlalu empuk. Adakan kuis secara online. Usahakan untuk lebih komunikatif dari biasanya. Ajak siswa berdiskusi tentang kondisi mereka saat ini, karena bisa saja mereka mengalami kesulitan mengakses internet dan lain sebagainya. Berinisiatif untuk bertanya akan membuat mereka lebih terbuka dan menghindari hambatan pada proses mengajar ke depannya. Untuk mahasiswa, yuk simak tips produktif di rumah aja. 1. Konsumsi makanan sehat. Pastikan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi yang rendah lemak, cukup karbohidrat, serta tinggi serat, protein, dan vitamin. Kurangi penyedap dan zat aditif lainnya. Lebih baik bila memasaknya sendiri. Plus, minum air putih minimal 8 gelas per hari. 2. Buat to-do list prioritasmu. Buat skala prioritas tugas agar semua tetap selesai on time dan tak jadi deadliner. Atur alarm untuk mengikuti semua jadwal perkuliahan online agar tak terlambat. Lebih bijak menghemat kuota dengan membatasi penggunaan medsos untuk keperluan belajar online. 3. Temukan hobi produktif. Kamu bisa baca-baca lagi buku yang sudah dibeli, tapi belum sempat diselesaikan. Atau mengulik hobi lama, asal tetap positif. Bagi mahasiswa tingkat akhir, coba baca beragam literatur secara mendalam. Jangan lupa, jadwalkan pertemuan dengan dosen pembimbingmu. 4. Coba aneka olahraga sendiri, seperti plank, squat, push up, atau senam kardio.
Bisa lihat tutorialnya di YouTube. Di rumah aja pun harus olahraga. Lengkapi dengan berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D gratis. 5. Tidur teratur dan cukup. Usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama, seperti kalau kamu kuliah agar jam biologismu tak terganggu. Idealnya minimal 7 jam tiap hari. 6. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jangan lupa mandi dan bebersih kosan atau rumahmu agar tetap sehat. Buka gorden saat siang hari agar sinar matahari bisa masuk. 7. Stay connected. Manfaatkan aneka aplikasi video call untuk tetap bertukar cerita dengan sahabat dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademikmu atau para dosen lainnya saat ada pelajaran yang sulit dipahami. Kamu pun dianjurkan mendengarkan ceramah atau siraman rohani secara live streaming agar batin tetap tenang. Berdoa juga bisa sangat membantu. Mental health matters. Ketika merasa terjebak dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, cobalah untuk mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang dapat kita kendalikan. Bagaimana caranya? Upayakan untuk selalu di rumah. Hindari berpergian keluar rumah karena kita bisa tertular dan menjadi pembawa virus atau carrier walaupun tidak menunjukkan gejala. Saat ini kita diwajibkan menggunakan masker non-medis seperti masker kain sebagai bentuk pencegahan bila akan keluar rumah untuk mengurangi risiko penularan. Ganti setiap 4 jam sekali. Pemerintah telah membuat hotline bernama covid.19.go.id untuk memberikan informasi seputar virus corona yang valid. Bantu putuskan rantai penyebaran COVID-19. Seringlah mencuci tanganmu. Lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik ya. Kamu bisa pakai hand sanitizer atau tisu basah antiseptik bila tak bisa menemukan sumber air. Terapkan social distancing. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Hindari kumpul-kumpul dulu seperti rapat, nobar, ngopi-ngopi, dan lain-lain. Hindari menyentuh sekitar wajahmu. Tanganmu bisa jadi sudah menyimpan virus. Menyentuh wajah bisa membuatmu auto terinfeksi. Kamu batuk, pilek, sulit bernapas, dan atau demam? Coba karantina diri sendiri di rumah dan pakai masker kalau bepergian. Segera konsultasi ke dokter bila gejala tak membaik, setelah minum obat, beristirahat, dan makan makanan bergizi. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan sebelum masuk ke rumah bila terpaksa keluar? 1. Pastikan tidak mengenakan alas kaki. Lepas alas kaki sebelum masuk pintu rumah. 2. Hancurkan masker sekali pakai untuk mencegah penyalahgunaan pihak tak bertanggung jawab. Bila menggunakan masker kain, cuci segera sampai bersih dengan deterjen. 3. Jangan menyentuh perabotan di rumah dan segera mandi. Letakkan dahulu semua barang yang dibawa dari luar pada suatu kotak dekat pintu masuk. Langsung lepas pakaian dan masukkan ke keranjang pakaian kotor. Segera mandi dan bilas semua area yang tidak tertutup saat keluar. 4. Sterilkan barang yang dibawa dari luar. Semprotkan desinfektan pada barang bawaan dari luar, termasuk HP, tas, dan dompet. Buang semua struk atau tanda pembelian yang dapat dibuang. 5. Barulah kamu boleh menyapa anggota keluarga. Tetap rutin pantau kondisi diri kita. Sebaiknya tetap memisahkan diri dan menjauh dari anggota keluarga atau physical distancing bila kita masih kerap keluar rumah. Akses layanan berikut bila merasa stres yang teramat berat. Silahkan menggunakan link di bawah ini untuk mendapatkan layanan psikologi COVID-19. Gugus Tugas Layanan Psikologi COVID-19 PP HIMSI. Stay safe and healthy.